Lalu seberapa besar potensi keuntungan hilirisasi dan industrialisasi sektor mineral di dalam negeri, serta berapa besar hambatan dan tantangan untuk mewujudkan hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah? Kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Halo Pak Tony, apa kabar? Kabar baik, Safira. Ya, Pak Tony, pemerintah berencana terus fokus mengubah Indonesia dari eksportir barang mentah ke eksportir barang setengah jadi dan jadi. Ini biji nikel juga resmi dilarang ekspor. Ke depannya bakal ada timah dan bauksit yang juga akan dilarang ekspor. Ini bagaimana Freeport Indonesia melihat kebijakan pemerintah Indonesia ini? Jadi memang kebijakan hilirisasi itu adalah kebijakan yang sangat baik. Dan memang sudah saatnya Indonesia itu kemudian bisa memproduksi produk-produk hilir dari tembaga, boksit, nikel, dan juga lain-lainnya. Tapi memang setiap mineral itu harus dibuat perencanaan tersendiri. Karena tidak semua mineral itu sama proses pengolahannya dan juga proses pemurniannya. Contohnya misalnya kalau di tembaga ya, di industri tembaga ini yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral itu adalah yang dijual bukannya biji tembaganya, tapi sudah diolah menjadi konsentrat tembaga yang sudah memiliki nilai tambah lebih dari 90%. Namun memang masih perlu dilakukan hilirisasi, yaitu dengan membangun smelter. Sudah ada satu smelter tembaga saat ini, yaitu di PT Smelting di Gresik, dan kami sekarang sedang membangun smelter tembaga kedua, yang nantinya akan bisa memurnikan konsentrat yang diproduksi oleh PT FI, itu menjadi katoda tembaga, menjadi emas batangan, dan juga perak batangan. Dan ini tentu harapan kami adalah bahwa industri yang lebih hilir lagi yang menggunakan katoda tembaga sebagai bahan baku itu bisa terus tumbuh di Indonesia. Karena sayang apabila keberadaan katoda tembaga sudah banyak dan perlu dibangun industri yang lebih hilir lagi yang menggunakan katoda tembaga sebagai bahan baku. Demikian, Safira. Baik, Pak Tony, ini sebenarnya seberapa besar sih nilai tambah yang bisa diciptakan jika memang Indonesia mengganti fokus dari ekspor bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi? Nilai tambah yang akan diciptakan untuk masing-masing mineral berbeda. Mhm. Untuk nikel berbeda, untuk aluminium berbeda, untuk boksit juga berbeda, untuk biji besi berbeda, dan demikian juga untuk tembaga. Tadi saya sampaikan, dari biji tembaga menjadi konsentrat tembaga itu sudah ada nilai tambah 90%. Dari konsentrat tembaga kemudian menjadi katoda tembaga, tambahan lagi sekitar 7-10% nilai tambah. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketersediaan dari katoda tembaga di dalam negeri. Dan katoda tembaga ini akan digunakan oleh banyak sekali industri lebih hilir lagi. Contohnya misalnya, mobil listrik itu akan menggunakan tembaga 4 kali lebih banyak daripada mobil konvensional. Dan tentu saja sekarang lagi rame-ramenya orang membangun electric vehicle atau baterai, semuanya membutuhkan tembaga lebih banyak. Dan juga contoh misalnya renewable energy itu akan membutuhkan tembaga lebih banyak. Contoh misalnya setiap megawatt pembangkit listrik tenaga bayu itu membutuhkan 1,5 ton tembaga. Setiap pembangunan PLTS atau tenaga surya itu setiap megawatt membutuhkan 4 ton tembaga. Nah, industri yang lebih hilir ini lagi yang mesti lebih muncul supaya nilai tambahnya betul-betul terasa bagi seluruh Indonesia. Contoh pabrik kabel misalnya, lebih banyak pabrik kabel di dalam negeri dan pengguna-pengguna tembaga lainnya. Baik, Pak Tony, untuk Freeport Indonesia sendiri, seperti apa langkah nyata atau dukungan untuk kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini, Pak Tony? Jadi kami kan sesuai dengan kesepakatan di tahun 2018, di bulan Desember, di mana di situ dikonversi kontrak karya menjadi IUPK dan disepakati bahwa Freeport melakukan divestasi 51,2% dan juga akan membangun satu smelter tembaga baru di dalam negeri. Dan komitmen itu kita jalankan, divestasinya sudah selesai, dan ini PT FI sudah dimiliki 51,2% oleh pemerintah melalui PT Inalum dan juga pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Dan juga kami sedang
menyelesaikan pembangunan smelter tembaga kedua yang merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia, yaitu lokasinya di Gresik. Sekarang progresnya sudah 39,9 atau 40%, dengan total biaya yang kami sudah belanjakan itu 1,3 miliar, dan pada akhir tahun 2022 ini akan mencapai progres 50% dengan total biaya sekitar 1,5 miliar dolar Amerika. Dan diharapkan di akhir 2023 mechanical completion akan terjadi, physical construction sudah selesai, dan di 2024 akan mulai bisa berproduksi. Dan tentu saja ini nanti akan mengolah dan memurnikan seluruh produk konsentrat yang dihasilkan oleh PT FI. Jadi semuanya akan diproses, diolah, dimurnikan di dalam negeri sehingga menghasilkan katoda tembaga, emas batangan, dan perak batangan. Baik, dengan target 2024 akan selesai 100% begitu ya. Ini Pak Tony, kira-kira teknologi tinggi dan mutakhir seperti apa yang dibenarkan dalam smelter kedua ini Pak Tony? Jadi kita menggunakan teknologi dari Finlandia, yaitu yang teknologi dari Autotech, dan ini kemudian dikerjakan oleh Chiyoda International Indonesia sebagai main kontraktor, dan tentu ada subkontraktor lainnya, ada BUMN Karya di situ, ada banyak perusahaan lain yang terlibat, dan ini tadi saya sampaikan merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia. Jadi kita perlu bangga bahwa dari tambang bawah tanah yang terbesar di dunia juga di Papua, kemudian ada smelter tembaga yang single line terbesar di dunia di Gresik. Kita menjadi pemain utama di sektor industri tembaga ini.